Oke, teman-teman, ini setelah kita buka, klik New Project. Ini tampilannya, ada 3 panel utama yang akan kita gunakan. Kiri atas ada Overview, ada Data Laboratory, ada Preview. Bagi teman-teman pengguna Mac, bisa install Magnet. Ini menarik, kita bisa bekerja dengan 2 Windows. Jadi saya buka GPI di bawah, kemudian browser di atas. Kita akan memetakan kabinet kabinet kerja jilid 2 sebagai latihan saja. Tapi kalau teman-teman ada data set lain yang mau dipetakan, silakan. Pertama, Add Node. Kita klik Joko Widodo. Kemudian Add Node lagi, Ma'ruf Amin. Begitu seterusnya. Pastikan semua data masuk. Oke. Ini adalah dataset yang sudah saya punya. Jokowi dan semua menterinya. Ini informasi tambahan yang nanti bisa kita gunakan bagian akhir. Oke. Kita klik Overview. Tampilannya seperti ini. Titik-titik yang belum terhubung. Kalau kita mau tampilkan, kita klik T. Ini adalah data laboratorinya. Nah, sekarang kita mau menghubungkan, kita klik Add Edge, Directed Network, Joko Widodo dan kabinetnya. Klik Add Edge, Joko Widodo, Ma'ruf Amin, kemudian Mahfud MD, cek kabinet kerja 2. Oke. Begitu seterusnya, teman-teman. Ini adalah Directed Network. Kita tahu Directed Network kita gunakan untuk relasi node secara hierarkis. Jokowi sebagai sumbernya, karena secara formal dia yang sebagai presiden. Tampilannya seperti ini. Ada 36 node dan 35 edge. Klik label, klik T, mau kita kecilkan, ada panel sebelah kanannya. Kita mau cek penggambarannya, visualisasinya, bisa kita pilih. Mengapa milih Fruchterman Reingold, tidak yang lain, itu nanti bisa teman-teman baca di buku yang akan saya kirim. Nah, ini informasi lain yang bisa teman-teman gunakan. Ada sebaran partai yang ini bukan jaringan formal, tapi juga berpengaruh. Kita akan representasikan partai itu dari warna subjek, klik kanan node, kemudian ada tampilan seperti ini. Kita pilih Joko Widodo itu, misalnya saya pilih merah. Kemudian Ma'ruf Amin, color labelnya saya pilih hijau karena representasi NU. Kemudian Mahfud MD, walaupun dia dari profesional, tapi dia orang NU misalnya, labelnya jadi hijau. Kemudian Erlangga Hartarto, dia warna node-nya kuning. Kemudian warna tulisannya juga kuning, karena dia murni orang partai. Jadi saya ingin membedakan dengan Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Erlangga Hartarto tadi kuning tulisannya. Nah, saya ingin membedakan Erlangga Hartarto dengan Luhut Binsar Panjaitan.
Node-nya saya beri warna kuning karena dia representasi dari Golkar, tetapi personnya dia dari militer. Maka saya pilih warna lain, misalnya dark gray, representasi militer. Kemudian Muhadjir Effendi, dia dari profesional, tapi warna kulturnya dia dari Muhammadiyah. Pratikno profesional, Tito Karnavian profesional, tapi dia dari kepolisian, maka warna labelnya saya pilih grey. Kemudian Prabowo Subianto, dia dari Gerindra, saya pilih warna pink. Tapi label colornya sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, dark gray. Yasona Lawli, node-nya merah, ada dari partai PDIP, labelnya juga merah, nah, dia representasi partai secara personal. Kemudian ada Agus Gumiwang, ini dari Golkar, kuning. Kemudian secara personal atau labelnya juga kuning. Ada kemudian Syahrul Yassin Limpo dari Nasdem, pilih warna cyan. Personnya juga cyan. Kemudian ada Siti Nurbaya, ada cyan juga Nasdem, personalnya cyan. Sekali lagi ini pertimbangan personal teman-teman, silakan nanti mengcoding sesuai dengan informasi yang teman-teman dapatkan. Ini berikutnya Wahyu Sakti Tranggono, kemudian ada Ida Fauziah, hijau PKB, Abdul Halim Iskandar, hijau juga. Oke, kemudian ada Tri Risma hari ini, merah, presentasi dari PDIP. Kemudian Yakut Khalil Qomas, ada hijau PKB, labelnya hijau PKB. Kemudian Sandiaga Uno, dia dari Gerindra, secara personal dia profesional. Johnny G. Plate dari Nasdem. Teten Mas Duki, dia secara personal misalnya PDIP. Kemudian Gusti Bintang, merah, PDIP, juga PDIP, Cahyo Kumolo, merah. Suharso Mono Arfa, saya pilih warna hijau yang lain untuk membedakan dengan dari PKB. Sofyan Jalil, Erick Thohir, profesional, warna hitam. Zainuddin Amali, kuning karena dari Golkar. Masing-masing orang sudah merepresentasikan posisi politiknya, dan kita akan menyusun edge yang undirected network berdasarkan data ini. Pertama, Cahyo Kumolo, source-nya.
sorry, ya sebentar, dan Cahyokumolo, ya, kemudian Joko Widodo, relasinya, edge kainnya jadi PDIP, kemudian ada source-nya tetap Cahyokumolo, targetnya Yasona Lauli, oke. Kemudian source-nya Cahyokumolo, targetnya ke Gusti Ayu Bintang, oke. Edge-nya Cahyokumolo nanti akan membentuk loop namanya, kita akan bahas. Kemudian ada Tri Risma hari ini di PDIP, network yang lain ada Erlangga Hartarto, Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, edge kainnya kita ketik ulang, Golkar. Kemudian ada targetnya ke Agus Gumiwang, Golkar. Kemudian edge-nya ke Zainuddin Amali, Golkar. Oke, edge yang lain ada Ida Fauziah, targetnya ke Abdul Halim Iskandar, PKB. Kemudian Yakut Khalil Qomas, PKB. Nah, kemudian di sini kita source-nya kita ganti jadi Syahrul Yassin Limpo, Nasdem. Kemudian ada kita cari lagi, ada Siti Nurbaya Bakar, ada lagi Johnny G. Plate, Nasdem. Dari Gerindra ada Prabowo Subianto ke Sandiaga Uno. Cari Sandiaga Uno. Oke. Kita ganti Gerindra. Cek di data laboratori. Soeharto Monoarfa nggak perlu karena nggak ada jaringan. Nah, di sini ada yang relasinya akan seperti ini terbentuknya. Bisa klik preview. Ini tampilan yang lain, nggak lurus tapi bisa melengkung-lengkung. Ini datanya. Teman-teman cek, kalau misalnya ada yang salah, bisa klik kanan, delete di edge-nya. Oke. Nah, ini visualisasinya, teman-teman sekalian, directed network dan undirected network. Kalau teman-teman mau mengetahui node mana yang punya jaringan paling gede, karena di sini ukurannya sama semua, klik node di atas dan ranking, klik di ukuran, ranking, choose degree, minimum size dan maximum size-nya ditentukan, apply. Node Joko Widodo akan menjadi lebih besar karena dia yang paling punya banyak jaringan
edge-nya bisa dicek, width semakin tinggi warnanya yang ada di sebelah kanan, apply, dia makin hijau, nggak ada yang merah karena intervalnya ya sedikit pilihannya. Ini hampir semuanya merah ketika saya ubah warnanya. Oke. Untuk tahu edge seperti apa, kita bisa cek di sini. Di pojok kanan tadi ada klik, dan ini konfigurasinya, edge-nya. Nah, ini ID yang menerangkan edge hanya berupa angka-angka, karena di data laboratori kita hanya berupa angka-angka seperti ini untuk menjelaskan relasi. Nah, kita harus mengetik ulang labelnya ini sesuai dengan jenis relasinya tadi. Makanya perlu kind untuk bisa kita pindah ke sini. Sayangnya belum bisa copy paste dari kind ke label, maka ini saya harus ketik dan kemudian copy paste satu persatu. Teman-teman juga ketika proses ini juga bisa ngecek apakah relasi yang sudah dituliskan di sini sudah benar atau belum. Directed Jokowi ke semua menterinya. Kalau teman-teman mau menambahkan ke wakil menteri sampai ke staf sampai ke eselon, silahkan. Pastinya juga akan semakin menarik bagaimana afiliasi politik, kepartean maupun ikatan daerah, kampus, dan segala macam bisa dipetakan. Oke. Directed-nya sudah, sekarang undirected. PDIP, ini PDIP. Ini PDIP sampai selesai. Golkar, ini Golkar, ini PKB, PKB, Nasdem, kemudian yang terakhir Gerindra. Kita sudah menulis labelnya. Kita akan cek di overview. Nah, ini edge-nya. Kita cek lagi edge-nya, ID-nya kita uncheck. Oke. Nah, kita jadi tahu relasi-relasi yang terbangun antar subjek di sini. Dalam konteks apa relasi itu terbangun. Visualisasinya bisa kita ganti. Rotherman Raincoat dan yang lain-lain. Kita bisa kecilkan. Teman-teman bisa cek di sini, kita ketik di sini. Notes-nya mau ukurannya fix atau size font-nya mau fix, color-nya mau sesuai keunikan, dan yang lain-lain. Coba-coba saja.
untuk memberikan informasi tambahan, impresi tambahan dari visualisasi ini. Oke. Ya, itu tadi video dari saya untuk pembuatan dataset sederhana dengan menggunakan GPy, menyusun directed dan undirected network. Dan jangan lupa di save teman-teman, file, save, silakan kasih nama, ekstensi GPy-nya jangan diubah. Ya, dan selamat mencoba.